memang diperlukan banyak faktor Hmm. sampai kapan transisi energi ini dapat dijalankan. Ya. Pada era pemerintahan Jokowi sangat didorong sehingga transisi energi mendapatkan momentum. Kemudian Hmm. pada pemerintahan Pak Prabowo ini momentum dijaga terus Bapak, sehingga PLN tetap ditugaskan melalui Ya. RUPTL terbaru, RUPTL 2025-2034 untuk mengeksekusi transisi energi dengan satu syarat, Indonesia harus tetap swasembada energi. Jangan sampai Hmm. kita lakukan transisi, tapi kita bergantung kepada energi impor. Ini poin Ya. penting yang diarahkan oleh Pak Presiden Prabowo. Dan itu yang Ya. tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025-2034 yang mana 76% pembangkit listrik yang baru yang akan dibangun 10 tahun ke depan adalah pembangkit listrik energi baru terbarukan. Dengan Ya. memanfaatkan momentum ini, Bapak, walaupun Amerika berubah kiblat, Hmm. nggak percaya climate change, Indonesia dan sektor ketenaga listrikan, kita tetap mempercayai bahwa transisi energi ini adalah jalan terbaik untuk mendapatkan lingkungan yang sustainable. Telah terbit buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum APTISI. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara Baik, untuk Bapak. mempersiapkan buku 100 alumni ITB Kebanggaan Alma Mater. Sebenarnya ini adalah buku kedua, karena buku pertama sudah pernah kita terbitkan. Mhm. Nah, tahun 2026 ini eh, dengan suasana yang baru dan makin banyak alumni ITB yang di dalam posisi yang strategis kelihatannya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Suroso Isnandar, STMSI AIPU, eh, dan nanti bisa diterangkan sendiri gelar yang ada di belakang. Ya, Bapak. Jadi Bapak Dr. Insinyur Suroso Iskandar STMSI AIPU. Beliau adalah Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan di PT PLN Persero. Apa kabar Pak Suroso? Alhamdulillah, Pak Bambang Sadono sehat, baik, Bapak. Bagaimana kabar Baik, Bapak? baik Pak. Pak Suroso Iskandar lahir di Klaten 12 Agustus 1971, menyelesaikan S1 Power System Engineering di Institut Teknologi Bandung tahun 1994, kemudian S2 di University of Alberta tahun 1999, dan S3 Teknik Elektro di ITB lagi tahun 2025. Pernah menjabat sebagai General Manager PT PLN Persero, Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi, General Manager Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa Madura dan Bali, Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi Kantor Pusat, kemudian menjadi Direktur Manajemen Risiko, dan saat ini menjadi Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan di PLN. Nah, Pak Suroso mungkin bisa bercerita tentang perjalanan karir, bahkan sejak
sekolahnya kelihatannya sudah dimulai untuk apa ya, bergerak di bidang kelistrikan sampai saat ini. Silakan Pak Suroso Baik, Isnandar. terima kasih Pak Bambang, Bapak. Jadi mohon izin, saya lahir di pedesaan, Bapak. Iya, Pedesaan di masuk dalam wilayah Kabupaten Klaten. Saya suka bercanda Klaten sebagai Klaten. iya. Klaten. Yang saya ingat dari masa kecil saya adalah tidak ada listrik, Bapak. Oh, Desa saya itu sangat terpencil. Dan saya baru merasakan aliran listrik itu di tahun eh, 86, jadi kira-kira kelas hmm, 2, kelas 3 SMP begitu Bapak. iya, Dan itu pun saya melihat aliran listriknya itu banyak diusahakan oleh warga setempat, dipimpin kebetulan ayah saya sendiri sebagai tokoh iya, setempat. Saya ingat sekali kita gotong royong membeli tiang listrik gitu ya. hmm, Karena ada jaringan listrik lewat desa, tapi kok listriknya tidak diturunkan. Nah, sehingga kita inisiatif listrik, kemudian kawat sendiri, dan itu sangat membekas di ingatan saya, Bapak, bahwa iya, iya, ternyata begitu ada aliran listrik, kehidupan itu bisa sangat berubah. Sehingga iya. dari itu saya eh, sudah menjadi cita-cita saya, nanti saya mau jadi tukang listrik, jadi belajar tentang aliran listrik. Akhirnya setelah di SMA Negeri 1 Klaten pada tahun 1989 mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru ITB, alhamdulillah lolos waktu itu dan bisa Iya. masuk di eh, teknik elektro di ITB tahun 1989 sampai 1994. Dan teknik elektro pada waktu itu Bapak eh, Ya, dibagi dalam 5 subjurusan. ya, Sebutnya jurusan itu adalah teknik tenaga listrik atau orang bilangnya arus kuat. Dan jurusan B itu subjurusannya adalah telekomunikasi. Kemudian C adalah sistem kendali dan kontrol. Kemudian D mikroelektronika dan E adalah komputer. Nah, waktu penjurusan setelah selesai TPB jadi semester 4 tanpa mikir dua kali saya masuk teknik tenaga listrik, Pak. Walaupun pada saat ya, itu sedang booming eh, orang berbondong-bondong belajar tentang telekomunikasi karena waktu itu ya, awal-awalnya setelah oil and gas booming, ya. kemudian dilanjutkan dengan teknologi telekomunikasi yang booming, yang awal-awalnya Hmm, mulai ada rintisan untuk masuk mobile phone. Nah, ya, barangkali Bapak juga ingat kan, Bapak, zaman ya. kita dulu hidup itu nggak ada HP gitu ya. Kemudian bisa video call, bahkan bisa Zoom Iya, seperti ini kan sesuatu yang hal yang mustahil begitu, tapi ternyata iya, kejadian juga sehingga waktu itu berbondong-bondong iya, teman-teman masuk ke iya, telekomunikasi, tapi ternyata iya, bisa eh, akhirnya saya memilih teknik tenaga listrik. iya, Nah, akhirnya dari situ saya iya, terus berkarya di bidang teknik tenaga listrik. Setelah lulus tahun 94, sempat bekerja di swasta di PT Guna iya, Elektro selama setahun, menunggu rekrutmen PLN, kemudian masuk ke PLN, dan di PLN sendiri pada tahun 1998 iya, pada saat terjadi krisis moneter kita, iya, kerusuhan 98 waktu itu, iya, saya sudah bekerja di PLN dan ditempatkan di proyek pembangunan PLTU Suralaya yang di hmm, Merak, unit 567, iya, yang merupakan hmm, eh, kompleks pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. iya, Kondisi yang tidak menentu saat itu membuat saya akhirnya melamar ke berbagai lembaga agensi untuk mendapatkan beasiswa. Salah satunya adalah iya, British Council di UK, sehingga saya mendapatkan British Chevening Scholarship pada hmm, tahun 1998 sampai dengan iya, 1999. Sehingga saya akhirnya melanjutkan dengan biaya beasiswa dari British Council tersebut atau disebut iya, dengan British Chevening Award tahun 98-99 untuk mendapatkan eh, master. Nah, iya, kemudian di sana saya bisa menyelesaikan master with distinction
dengan kurang lebih kalau penyetaraan di Amerika adalah summa cum laude, sehingga waktu Ya. lulus mendapatkan apa itu kesempatan untuk melanjutkan ke dalam research untuk mengambil Hmm. PhD-nya. Jadi waktu Hmm. 98 saya sempat mengambil PhD juga di Skotlandia di United Kingdom. Ya. Universitasnya adalah University of Aberdeen. Nah, Hmm. di pada saat mengambil PhD tersebut, saya tidak beruntung tidak bisa menyelesaikan karena Ya. banyak hal. Salah satunya adalah research grant yang waktu itu dihentikan. Dan pada saat itu riset yang saya ambil adalah tentang smart grid dan artificial intelligence pada saat Hmm. pada saat AI belum se-booming sekarang. Ya. AI belum booming sekarang, Ya. pada itu sudah ada rintisan pada tahun 1999 sampai tahun 2000-an. Ya. Karena riset grant habis dan belum selesai, sehingga dari situ saya banting setir dan alhamdulillah mendapatkan pekerjaan di perusahaan kelistrikan di Skotlandia, di Scottish Power Generation pada tahun 2002 sampai dengan kira-kira 2007. Ya. Sehingga cukup lama saya di sana, tahun 98 sampai dengan 2007. Akhirnya 2007 saya kembali ke PLN setelah dijemput oleh Direktur PLN pada saat itu, namanya Pak Herman Darnel Ibrahim, Direktur Wah. Transmisi dan Distribusi, yang Ya, kebetulan teman saya ada. merekomendasikan saya, merekomendasikan Pak Bambang Sadono, Ya. merekomendasikan buku 100 alumni Iya, ITB ini. Nah, itu jadi, teman saya di DPD RI, Pak. oh, waduh, Iya, teman Bapak eh, ternyata. beliau di DPD ya, sama-sama Ya, saya tuh. baik, makanya beliau yang kontak saya, beliau Ya, cukup fenomenal dalam ya, bentuk jalur karir saya, Pak Bambang. ya, Sehingga saya ingat sekali beliau datang ke Skotlandia, selain mengunjungi eh, beberapa karyawan PLN yang juga sedang kuliah di sana, secara spesifik adalah meminta saya pulang kembali hmm, ke PLN pada tahun 2007. Sehingga setelah kira-kira 4 tahun bekerja di Scottish Power Generation, kemudian saya kembali ke PLN dan assignment saya pertama adalah sebagai staf hmm, yang membantu langsung Bapak Herman Daniel Ibrahim selaku Direktur Transmisi dan Distribusi pada saat itu, sebagai staf ahli di bawah beliau, Bapak. Dari ya, situ saya kembali eh, fokus di pekerjaan di PLN, dan saya banyak mengamati pada saat itu para direksi PLN. Ada Pak eh, Herman Daniel Ibrahim, ada Ali Herman Ibrahim, ada Bapak apa itu beberapa direksi yang lain yang waktu itu dipimpin oleh Pak Edi Widiono yang ah, merupakan alumni Teknik Elektro ITB juga. ya, saya Ya, kenal itu Pak Edi, Pak. nah, teman Bapak juga Bapak ya. Waktu itu saya jadi pemimpin redaksi Suara Karya. Iya, baik. Jadi wawancara dengan Pak Edi waktu Madura putus itu listriknya itu. Oh betul Bapak, ya memang sempat mengalami gangguan untuk Madura itu Pak Babang, betul. Madura, ya, Dan itu ya, merupakan sistem yang kritis. Nah, walaupun saat ini, waduh, yang masih ini adalah urusan Aceh dan Sumatera Utara dan Padang nih Bapak. ya, Nah, kemudian dengan menjadi staf ahli di direktorat pada saat itu, kami mempelajari banyak hal tentang sektor ketenaga listrikan dan juga bagaimana bernavigasi di sektor ketenaga listrikan yang sangat unik ini. Kita menyadari bahwa sektor ketenaga listrikan itu unik karena satu hal, listrik itu tidak bisa disimpan dalam jumlah besar. ya, Jadi listrik itu komoditi atau layanan. ya, Ada yang menyampaikan listrik itu komoditi, tapi komoditas yang tidak bisa disimpan dalam jumlah besar. ya, Kalau power bank kan hanya kecil saja, Bapak. ya, Dan juga kalau itu layanan, tapi ternyata juga bersifat komoditi yang ditradingkan. Nah,
Sehingga berbeda dengan komoditas lain, beras, kopi, bensin, BBM gitu, kita tidak bisa stop, Pak. Hmm. Produksi pada saat ini harus exactly matching dengan Hmm. konsumsi pada saat ini. Ya. Kita kan tidak bisa mengatur orang kapan menyalakan lampu, Ya. kapan setrika, kapan mandi, dan seterusnya, Bapak. Ya. Sehingga komoditi yang sangat khas ini, listrik tidak bisa disimpan dan juga harus diproduksi instantaneously bersamaan dengan konsumsinya, membuat sektor ketenaga listrikan ini menjadi sektor yang sangat unik, yaitu diperlukannya koordinasi terpusat antara produksi dan juga dengan konsumen. Ya. Artinya, dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang sudah bisa dibuka sebagai pasar bebas, di mana Ya. hukum ekonomi sepenuhnya berlaku, hukum penawaran dan permintaan, maka listrik ini masih khusus. Ya. Secara natural ada monopoli, terutama di sektor transmisi tegangan tinggi atau dalam sektor penyaluran tegangan tinggi. Kompetisi terbatas bisa dilaksanakan di sisi hulu pembangkitan maupun di sisi akhir, itu pun juga harus dikoordinasikan oleh satu pusat pengatur beban atau control center. Terbukti sekarang Bapak, pada saat ada bencana Aceh ini, begitu seluruh rantai pasok dari pembangkitan tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik, sampai dengan distribusi atau penggunaan tenaga Ya. listrik terganggu, maka seluruhnya hilang. Hmm. Sehingga menjadi satu sektor yang sangat unik. Nah, kembali ke tadi Bapak, setelah saya Ya. kembali mengikuti para direksi dan akhirnya setelah selesai penugasan tersebut, maka berjenjang saya ditugaskan kembali ke perencanaan sistem, kemudian yaitu suatu divisi yang bertugas untuk merencanakan pembangunan pengembangan sistem ketenaga listrikan Ya. karena sektor yang unik tadi, sehingga seluruh pembangunan ketenaga listrikan itu harus diatur terpusat melalui dokumen yang bernama Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Ya. Listrik atau RUPTL yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian dari situ saya berlanjut sebagai General Manager untuk unit pembangkitan dan Ya. penyaluran di Sulawesi, dilanjutkan Ya. dengan General Manager untuk pusat pengatur beban di Jawa, Madura, Bali, Ya. kemudian lanjut lagi sebagai Kepala Satuan Digital dan Teknologi Ya. Informasi di PLN dengan karya adalah aplikasi PLN Mobile. Jadi Bapak Hmm. sekarang kalau komplain ke PLN cukup lewat apps PLN Mobile, Ya. akan langsung ditindaklanjuti. Kemudian dari Kepala Satuan Digital dan IT, kemudian masuk sebagai Direktur Manajemen Risiko. Hmm. Direktur Manajemen Risiko, 2 tahun saya men-set up manajemen risiko di PLN, di mana sektor real seperti PLN mempunyai karakteristik risiko yang sangat berbeda dengan misalnya industri perbankan. Manajemen Ya. risiko kan biasanya sudah sangat mapan di industri perbankan, di asuransi, di finance, Bapak. Ya. Tapi kalau di sektor real seperti PLN itu masih dalam rintisan, sehingga setelah berhasil men-set up manajemen risiko untuk sektor real seperti di PLN, akhirnya saya sekarang bertugas sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Ya. yang bertugas mengeksekusi program-program RUPTL, khususnya mengawal transisi energi dari pembangkitan listrik yang berbasis termal menjadi Ya. listrik yang berbasis green atau bersih atau energi hijau, yaitu energi baru terbarukan. Kemudian tahun kemarin dan 3 tahun sebelumnya pada saat masa COVID, saya ada kesempatan untuk menyelesaikan unfinished business. Ya. Suatu di Scotland tidak selesai PhD-nya karena Ya. satu lain hal, pada saat masa COVID, saya ada kesempatan untuk melanjutkan S3 di ITB Ya. Bandung Ya. pada tahun 2021.
sampai dengan 2024 kemarin. Sehingga akhirnya alhamdulillah unfinished business 27 tahun yang lalu bisa saya Iya. selesaikan kembali, sehingga akhirnya S3 pun juga berhasil diperoleh dengan topik research adalah bagaimana mendorong penerapan energi baru terbarukan di Indonesia sehingga Iya. sampai dengan saat ini. Nah, inilah Bapak Oke. kurang lebih secara Baik. sepintas perjalanan dari Baik. anak desa Iya. yang tidak punya listrik, Bapak, sampai Iya. alhamdulillah di penghujung masa karir ini diberikan Iya. kesempatan untuk dapat berkontribusi membangun di sektor tenaga listrikan, dan Iya. semangat itu yang selalu saya bawa, Bapak, karena Iya. saat ini masih ada 10.000 titik di Iya. Indonesia yang belum ada listrik. Oh. Masih ada 10.000 dusun desa Iya. yang belum mempunyai listrik. Iya. Dan Baik. itu yang diperintahkan oleh Pak Presiden untuk diselesaikan dalam Iya. waktu 5 tahun mendatang. Demikian Pak Iya. Bambang, Pak Bambang secara Baik. sepintas. Ya, luar biasa, menarik sekali. Jadi yang pertama menarik karena Bapak memanfaatkan waktu-waktu yang mungkin tidak produktif untuk sekolah. Jadi pada waktu Bapak, krisis, terima kasih. kemudian pada waktu pandemi COVID. Tapi yang menarik mungkin bisa diceritakan sedikit adalah pengalaman Bapak bekerja di apa ya, mungkin perusahaan listrik di Scotland itu ya, di Scottish itu ya. Itu apa Pak yang membedakan apa atau apa yang sama antara perusahaan listrik di Indonesia dengan di luar negeri khususnya yang Bapak pernah bekerja? Baik, terima kasih Bapak. Jadi pada waktu itu di tahun-tahun 2002 di awal itu energi baru terbarukan belum banyak Bapak. Ya. Mereka sedang merintis untuk membangun pembangkit listrik tenaga bayu atau wind farm Hmm. yang awal-awal, yang pertama di dunia. Dan kebetulan Ya. di Skotlandia resourcesnya sangat memungkinkan Hmm. untuk dibangun eh, wind farm tersebut. Nah, Ya. yang menarik Bapak, waktu itu saya ditugaskan di pembangkit listrik PLTU Longganet di dekat Hmm. Edinburgh. Hmm. Itu adalah PLTU terbesar di United Kingdom. Pada saat ini PLTU tersebut sudah dimatikan, sudah didemolish, dan digantikan dengan pembangkit listrik energi baru terbarukan. Ya. Waktu saya tersebut di sana terlibat dalam merefurbish agar pembangkit listrik tersebut mendapatkan extension of life Ya. kira-kira 15 tahun. Nah, apa yang membedakan Bapak? Pertama adalah struktur market ketenagalistrikan di Inggris sendiri pada waktu itu sudah menganut pasar terbuka dengan kompetisi penuh, bukan pasar yang disubsidi Hmm. dan dimonopoli seperti kelistrikan Indonesia pada saat Hmm. ini. Artinya apa, Pak? Artinya di sana pelanggan itu bebas memilih siapa yang akan menjadi pemasoknya. Hmm. Jadi misalnya di rumah kita sekarang, Bapak, tempat Pak Bambang, Bapak nggak ada pilihan lain nyambung Ya. listrik ke PLN. Hmm. Kalau di sana, Bapak, waktu itu saya tinggal di Dundee dekat Edinburgh, apartemen saya bisa memilih pemasok listrik dari ada sekian puluh daftar perusahaan pembangkit listrik, Pak. Hmm. Misalnya daerah tersebut daerah konsesi untuk Scottish Power begitu. Namun jika ada tawaran menarik, misalnya dari London Electricity yang bisa memberikan tarif yang lebih murah, maka pelanggan berhak switching Hmm. untuk memilih pemasok tersebut. Hanya dalam waktu beberapa hari. Cukup telepon, mengisi website, dan seterusnya, oh saya mau switching Hmm. pemasok listrik di rumah saya. Nah, itu bisa dilakukan dengan mudah. Akibatnya Bapak, di sana para perusahaan kelistrikan itu terus berlomba untuk memproduksi listrik seefisien mungkin, dan pelanggan dari berbagai jenis diberikan keleluasaan untuk Ya. memilih PLN mana yang memasok dia. Bukan berarti tiap rumah terus kawatnya banyak, tidak. Kawat Ya. Ya. satu, Itu. tapi transaksi virtual ini
Yang membedakan saya dengan tetangga saya, pemasoknya bisa saja berbeda. Dan Oh, pasar terbuka yang bebas seperti itu memang sudah jamak di eh, negara lain. Dampaknya Bapak, tarif hmm, listrik itu berubah-ubah. Tiap ya, setengah jam berubah-ubah. hmm, Tidak seperti kita sekarang di Indonesia, di pasar yang heavily regulated dan monopoli seperti Indonesia ini, kita kan tarif listrik fix, Pak. 1 kWh ya, bayar Rp1.600 per kWh. ya, Kalau di sana tiap setengah jam berubah-ubah, Bapak. ya, Seperti komoditi. Ada plus dan minusnya. ya, Pada saat krisis sekarang, yaitu ada perang Ukraine pertama kali, hmm, di mana seluruh negara Eropa dan Inggris itu banyak menggantungkan impor gas pipa dari Rusia. ya, Itu Rusia mengurangi volume produksi gasnya, Pak. Harga listrik langsung meroket, Pak, di sana, Pak. Bisa ya, 3 kali lebih mahal, Bapak, dibanding biasanya. Nah, itu plus minusnya. ya, Yang ya, membedakan ya, adalah seperti itu. Itu dari ya, segi sektor market ya, ketenagalistrikan. Nah, kalau dari ya, segi budaya kerja juga berbeda, Bapak. ya, Yang jelas, secara mudah di Indonesia itu banyak orang yang hmm, ahli dalam berbagai bidang, ya, kecuali bidangnya sendiri. Seringkali malah seperti itu, gitu ya. ya, 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 kan banyak kita lihat eh, ya, dari teknik elektro ya, jadi ahli ya, ekonomi, kemudian ya, dari Institut ya, Pertanian menjadi ya, baik, dan seterusnya begitu ya. ya, Nah, tapi ya, kalau di sana saya lihat ya, satu orang fokus pada ya, lingkup ya, keahlian tertentu, bidang ya, tertentu. Para spesialis ini ya, fokus di bidangnya. Kemudian begitu diintegrasikan seperti balok ya, Lego itu ya, langsung klop dan klik ya, sehingga ya, dalam menghadapi persoalan ya, itu para ahli masing-masing bekerja dan mereka bisa bekerja sama dengan luar biasa ya, efisien dan baik sekali. Kalau di ya, Indonesia termasuk di PLN ya, sendiri kerjasama tim yang super kompak seperti itu ya. merupakan currency yang cukup langka, Bapak. Ya, kecuali kalau hal-hal emergensi sekarang gitu ya, kita keroyokan semuanya ke daerah Ya, bencana tentu bisa berjalan ya, dengan baik. Namun dalam operasi normal seringkali sistem ya, manajemen yang kita anut itu less efisien dibanding di sana ya, karena tidak adanya ya, eh, apa itu orkestrasi yang baik dari para spesialis itu. Sehingga para ya, spesialis di sana waktu itu saya sebagai engineer untuk project engineer untuk electrical biasanya fokus di urusan saya sendiri yang saya ya, kuasai semaksimal mungkin, tidak ngurusin bidang lain, fokus di situ ya, dan digerakkan oleh manajemen sesuai fungsinya. Nah, selain itu yang jelas Bapak, dengan sistem itu terlihat urusannya sama, hmm, perusahaan listrik ya, di Skotlandia maupun PLN urusannya sama, tapi mereka bisa bekerja dengan efisien antara jam 9 sampai jam 5. Kemudian kalau kita bandingkan di PLN saat ini dengan pekerjaan yang kurang lebih sama, saya merasa 24 jam itu waktunya nggak cukup, Pak. Jadi sampai-sampai, mohon maaf, siang tadi janjian sama Pak Bambang pun geser jadi ya, jam nggak 8 apa-apa. malam. Padahal kita udah janjian Oke, dari jam ya, dari jam ya, dari jam 1 siang dari kemarin kan Bapak, ya karena tiba-tiba ya, dipanggil rapat dan ya, seterusnya, dan seterusnya. Itu Bapak yang baik, sila dan itu berlaku juga baik, di sektor-sektor lain sehingga mereka ya, secara lebih efisien, secara ya, agregat bisa mencapai tujuan dengan lebih baik. Kurang lebih seperti itu Bapak, mohon baik, izin. baik. Eh, Pak Suroso yang menarik juga itu sebenarnya kan EBT ini energi baru terbarukan. Itu kan di Indonesia juga sudah diperkenalkan cukup lama, lama sekali. Ketika saya masih jadi wartawan di lapangan itu sudah ada dirjen yang mengurus itu. Nah, tetapi kenapa itu lama perkembangannya dan baru akhir-akhir ini kelihatannya apa didorong untuk energi bersih ini kita mempersiapkan dengan lebih serius. Baik Bapak, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa Pak Bambang. Jadi pertanyaan pertama itu, mengapa sih kita harus berubah? Nah, itu dulu. Ya, Pengertian yang mendasar dulu. ya, Listrik di Indonesia, Bapak, saat ini 65% dihasilkan dari batu bara. hmm, Dan batu bara ini Indonesia mempunyai
resources yang abundant, yang Ya. banyak sekali, dan yang paling murah. Jadi kalau kita tidak memperhitungkan faktor kerusakan lingkungan dan eksternalitis, listrik paling murah dan sumber energinya banyak, ya PLTA batu bara ini, Bapak. Hmm. Dan itu kita lakukan bertahun-tahun. Nah, sekarang kenapa kita harus berubah? Jadi kalau kita membakar batu bara untuk jadi listrik, 1 kWh itu akan mengeluarkan emisi 1 kilogram CO2. Hmm. Kalau pembangkit listrik tenaga gas 1 kWh mengeluarkan emisi CO2 kira-kira 0,6 kilogram Hmm. CO2. Kalau misalnya pembangkit listrik tenaga air 1 kWh, karena tenaga air itu renewable energy, hampir 0 CO2-nya. Menggunakan matahari hampir 0. Nah, dulu kita sering ingat Bapak, kalau setiap musim kemarau, di Indonesia itu pasti musim bakar-bakaran, Pak. Ya. Musim kemarau, di Indonesia musim bakar-bakaran, kita juga musim komplain dari negara tetangga Ya. kita, Singapura, yang kita asapi oleh kebakaran hutan itu, Bapak. Nah, sekarang Ya. sudah tidak ada lagi kebakaran hutan, Bapak. Tapi beberapa tahun yang lalu, sebelum pemerintahan Pak Jokowi kan, hampir hampir ritual tahunan, Bapak, Ya. kebakaran hutan itu. Nah, pada saat kebakaran hutan itu, emiten CO2 terbesar di Indonesia itu ya sektor kebakaran hutan. Ya. Nah, sekarang nggak ada kebakaran hutan lagi, Pak. Ya. Ternyata sekarang sektor yang menyumbang emisi CO2 tertinggi adalah sektor ketenaga listrikan. Bukan sektor transportasi, bukan sektor manufaktur, tapi Ya. kita adalah sektor ketenaga listrikan ini polutan terbesar kedua setelah kebakaran hutan. Ya. Saat ini dalam setahun kita mengeluarkan 300 juta ton CO2, Bapak, untuk produksi listrik. Ini sektor ini mengeluarkan 300 juta ton CO2 yang kalau dibiarkan sampai dengan tahun 2060 nanti bisa mencapai lebih dari 1 miliar ton CO2. Ini baru sektor kelistrikan, Pak, ya. Belum sektor transportasi, belum sektor manufaktur, dan sektor-sektor lainnya. Nah, di sini PLN tiba-tiba langsung menjadi perusahaan polutan yang Ya. terbesar dalam hal gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca sendiri apakah betul ada? Waktu itu Ya. eh, sebelum Donald Trump menguasai Amerika saat ini, kita ada COP yang dimulai COP 19-18 di Ya. Paris, Ya. yang komitmennya adalah kita harus mengurangi emisi CO2 supaya bumi kita ini selamat. Ya. Banyak orang yang percaya. Tapi entah kenapa pada saat ini bahkan Amerika pun keluar dari COP dan juga menyampaikan bahwa hal itu adalah hoax. Tapi saya pribadi dan juga mungkin PLN adalah yang termasuk percaya dan Ya. meyakini bukti-bukti ilmiah bahwa emisi gas rumah kaca ini harus dikendalikan supaya bumi kita ini bisa sustain ke jangka Ya. depannya nanti. Kalau tidak, kita bersalah terhadap anak cucu kita mendatang, Bapak. Ya. Dan ini menjadi problem dunia karena Ya. dampak emisi di Jakarta dengan dampak emisi di New York, dampaknya sama, Bapak. Ya. Jadi kita nggak usah nunggu. Dan Ya. karena itu dari sini akhirnya Indonesia, pemerintah Indonesia menyadari inilah saatnya waktunya untuk melakukan transisi energi Ya. dari sektor kelistrikan berbasis batu bara dan gas menjadi sektor kelistrikan yang berbasis energi baru terbarukan seperti hidro atau air, panas bumi, surya, angin, tenaga pasang laut, dan sebagainya. Ya. Dan pada waktu itu memang di awalnya Bapak untuk menghasilkan energi baru terbarukan itu jauh lebih mahal Ya. dibanding dengan energi termal. Ya. Namun sekarang kita sudah memasuki era di mana energi baru terbarukan itu sudah sangat kompetitif
Sebagai contoh, Hmm. Bapak, tender terakhir kami, pembangkit listrik tenaga surya terapung di Danau Cirata, hasil lelangnya 5,8 sen US dollar per kilowatt hour. Ya. 5,8 sen itu berarti sekitar 900 rupiah per kWh Ya. dibanding dengan biaya produksi yang 1.600. Sehingga sudah bisa melawan batu bara, Bapak. Hmm. Apalagi kalau kita hitung faktor eksternalitis, kerusakan lingkungan yang diatribusikan kepada Ya. pltu batu bara dan perbaikannya, maka energi baru terbarukan ini menjadi sangat menarik. Nah, Ya. dari situ Bapak memang diperlukan banyak faktor sampai kapan transisi energi ini dapat dijalankan. Ya. Pada era pemerintahan Jokowi sangat didorong sehingga transisi energi mendapatkan momentum. Kemudian pada pemerintahan Pak Prabowo ini momentum dijaga terus Bapak, sehingga PLN tetap ditugaskan melalui Ya. RUPTL terbaru, RUPTL 2025-2034 untuk mengeksekusi transisi energi dengan satu syarat, Indonesia harus tetap swasembada energi. Jangan sampai kita lakukan transisi, tapi kita bergantung kepada energi impor. Ini poin Ya. penting yang diarahkan oleh Pak Presiden Prabowo, dan itu yang Ya. tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025-2034, yang mana 76% pembangkit listrik yang baru yang akan dibangun 10 tahun ke depan adalah pembangkit listrik energi baru terbarukan. Dengan Ya. memanfaatkan momentum ini, Bapak, walaupun Amerika berubah kiblat, nggak percaya climate change, Indonesia dan sektor ketenaga listrikan, kita tetap mempercayai bahwa transisi energi ini adalah jalan terbaik untuk mendapatkan lingkungan yang sustainable. Dan kami Ya. juga ingin merubah, Pak, yang semula polutan terbesar CO2 dengan transisi energi ini, maka sektor listrikan, CQ PLN mencanangkan net zero emission pada tahun 2060, Bapak. Dengan transisi Ya. energi ini, melalui inisiatif yang namanya Accelerated Ya. Renewable Energy Development, ARED, yang dituangkan dalam RUPTL 2025-2034, mempunyai target yang sangat progresif, yaitu pada tahun 2060, emisi CO2 dari sektor ketenaga mencapai nol atau net zero emission. Dari saat ini yang emisinya sekitar 300 juta ton, yang masih akan naik, nanti peaking kira-kira tahun 2030-32, dan jika program transisi energi ini berjalan, insya Allah 2060 akan terjadi net zero emission dari sektor ketenaga listrikan. Demikian Bapak sepintas Ya, pemikiran baik. kami. Ya, luar biasa. Nah, ini juga menarik karena Bapak berpengalaman menyaksikan sendiri apa yang terjadi di Inggris, walaupun tadinya saya juga merasa, wah kalau gitu seperti Inggris. Tapi ternyata ketika harganya dalam situasi krisis mungkin lebih berat. Oh, ya, kalau gitu teknologinya boleh, tapi sistemnya Indonesia saja. Itu kira-kira seperti itu. Nah, Betul Bapak. pertanyaan saya begini, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa sudah ada teknologi yang menyebabkan EBT ini lebih kompetitif atau bahkan suatu saat mungkin bisa lebih murah daripada energi konvensional, energi fosil. Kemudian didorong oleh pemerintah ya, mendorong supaya kita swasembada energi. Apakah mungkin, Pak? Tadi targetnya PLN itu 2060 emisi nol, tetapi kalau teknologi sekarang sudah mulai membaik dan sebagainya, bisa lebih maju lagi dari itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ada alasan kenapa PLN memilih 2060, Bapak. Jadi tadi kami sampaikan sektor ketenaga listrikan ini sektor yang heavily regulated, monopolistik, kecuali di sisi hulu kita sudah lakukan kompetisi terbatas, yaitu dengan dilibatkannya pembangkit listrik swasta, pemiliknya swasta, yang disebut independent power producer. Saat ini jumlahnya mendekati 50-an, bahkan lebih. Nah, IPP ini model bisnisnya adalah dia membangkitkan listrik dan menjual seluruh hasil listriknya kepada PLN.
di mana oleh PLN akan disalurkan kepada masyarakat dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Namun harga antara IPP, Independent Power Producer, dengan PLN merupakan harga keekonomian, Bapak. Jadi berapapun di situ sesuai dengan teknologi kita beli dan kita lakukan dengan kontrak jangka panjang, yaitu yang disebut dengan PPA, Power Purchase Agreement, yang durasinya 30 tahun, Bapak. Nah, kontrak terakhir yang sedang kita lakukan yaitu pembangkit listrik yang komisioning atau online pada tahun ini ditambah 30 tahun dan masih ada yang sedang dibangun, maka kontrak terakhir ini adalah 2056. Sehingga dari situ kita tambahkan 4 tahun menjadi 2060. Karena apa, Bapak? Karena dalam mematikan pembangkit termal ini, Indonesia tidak menggunakan pendekatan coal phase out. Coal phase out itu pembangkit sekarang yang sekarang nyala, PLTU Suralaya, PLTU Paiton, langsung dimatikan, di-scrap, ganti EBT. Tidak, kita tidak lakukan phase out. Tapi kita lakukan coal phase down, yaitu biarkanlah pembangkit termal ini pensiun secara normal, secara natural, naturally retired, bukan accelerated. Nah, dengan demikian, pada saat ini, di RPTL yang baru tahun 2025 ini, kalau kita lihat, tidak ada lagi pembangunan PLTU yang baru, Bapak. Cukup yang sudah ada, tetap biarkan beroperasi, tapi begitu dia sudah mencapai end of life, atau sudah mencapai akhir periode PPA-nya, tidak kita hidupkan, tidak kita lanjutkan, tapi diganti dengan energi baru terbarukan. Dan kontrak terakhir kita nanti akan berakhir pada tahun 2056 nanti, Bapak. Nah, karena itu kita canangkan di 2060 kita bisa mencapai net zero emission karena ada kewajiban komersial dan legal ini, Bapak. Kita tidak, kecuali nanti kalau memang mematikan PLTU thermal sudah ekonomis. Karena sekarang belum ekonomis, Pak. Sebagai contoh, kita sedang menghitung dan akhirnya mengambil keputusan tidak dilanjutkan IPP PLTU Cirebon 600 MW punya swasta PT Indika Energi kalau nggak salah. Kalau 600 MW ini kita matikan, Bapak, sekarang gitu ya, padahal dia kontraknya sampai tahun 2042. Kita menghitung kalau kita percepat pensiunnya dari 2042 ke 2037, 5 tahun saja lebih awal, ternyata klausal kontraknya adalah cicilan tetap harus dibayar, Pak. Jadi yang harusnya dibayar tiap bulan sampai dengan 2042, tiba-tiba dimajukan dalam lump sum payment di 2037. Berapa yang harus kita bayar? Mencapai 12 triliun setahun, kalikan 5, 60 triliun. Oke, itu baru penaltinya. Yang berikutnya, 600 MW PLTU ini tidak bisa diganti face a face 600 MW pembangkit tenaga terbarukan, Bapak. Karena apa? Matahari misalnya, surya yang tanpa baterai, itu sehari itu hanya produksi 4 jam, Pak. Rumah Bapak dipasang sel solar atau tidak? Di tempat kami kebetulan kami pasang untuk melihat. Itu produksinya itu hanya 4 jam sehari, Pak. Artinya kalau kita mau mengganti 600 MW, ya 600 MW kalikan 4, Pak. Jadi kan kalikan 6. Jadi kan yang setara dengan 600 MW PLTU adalah 3.600 MW PLT surya yang energinya disimpan dalam baterai supaya malamnya bisa ini. Ini ternyata mahal, Pak. Untuk membangun 600 MW kita perlu sekitar 900 juta US dollar. Untuk membangun 3.600 MW PLT surya, maka kita yang tadi hanya 900 juta US dollar, 3.600 ini menjadi hampir 5.000 juta US dollar atau 5 miliar dolar. Nah, 5 miliar dolar kan sudah 70 triliun, Pak. Tadi 12 kali 5, 60 tambah 70, 130 triliun. Nah, itu untuk mempercepat 5 tahun ternyata biayanya besar sekali. Nah, oke, itu baru penggantinya, Pak. Nah, terus nanti biaya untuk operasi dan seterusnya akan sangat berbeda.
Sehingga kita sekali lagi kami sampaikan menggunakan pendekatan coal phase down, bukan coal phase out. Dan setiap kali ada pembangkit yang mati, seperti yang dulu kami matikan di Edinburgh itu, tidak dibangun baru, dimusnahkan, didemolish, diganti dengan Bayu atau Surya. Mungkin demikian Bapak, kurang lebih. Ya, baik. Apa 2060 ya? Yang menarik tadi bahwa energi listrik tidak bisa disimpan. Kemudian untuk EBT ini banyak sekali potensi, banyak pilihan. Nah, tadi sudah digambarkan bagaimana kalau tenaga surya. Nah, kira-kira yang nanti paling potensial di Indonesia itu apa, Pak? Sekarang kan sementara panas bumi. Nah, apakah panas bumi ini juga punya keterbatasan bahwa suatu saat juga nanti akan berkurang atau seperti apa? Ke depan apa? Yang paling murah katanya hidro. Nah, apa tantangannya? Bagaimana kalau dengan nuklir? Nah, monggo Pak, silakan. Terima kasih Bapak. Indonesia ini tanah yang luar biasa Pak. We are blessed by so many potential Pak. Termasuk renewable energy kita, potensinya luar biasa besar. Turah-turah kalau orang Jawa bilang. Tapi thermalnya pun sebenarnya juga lebih-lebih. Nah, kita berada posisi yang sebetulnya baik. Nah, RUPTL yang mana mengatur seluruh proyek listrikan di Indonesia itu harus masuk dalam RUPTL. Kalau tidak masuk nggak bisa dibangun. Sampai dengan detik ini kapasitas kita kan sekitar 80 gigawatt atau 80.000 megawatt. 10 tahun ke depan mengikuti proyeksi demand yang ada, kita harus membangun 70 gigawatt. 70.000 megawatt. Pembangkit listrik baru. Nah, 70 gigawatt ini setelah kita hitung dari potensi dan hal yang bisa diimplementasikan, 76%-nya atau kira-kira 46 gigawatt berasal dari renewable energy. 46 gigawatt ini terdiri dari yang pertama 17 gigawatt surya. Jadi 10 tahun ke depan kita akan membangun 17 gigawatt surya. Kemudian 14 gigawatt hidro atau PLT tenaga air, PLTA. Kemudian 7,5 gigawatt menggunakan angin atau bayu. Kemudian 5,2 gigawatt menggunakan tenaga panas bumi atau geothermal. Bapak menanyakan secara spesifik terkait geothermal. Potensi geothermal kita adalah yang terbesar kedua di dunia, mencapai 25 gigawatt. Tapi yang bisa dipanen secara praktikal adalah 5 gigawatt untuk 10 tahun ke depan. Karena berbagai hal. Ada yang letaknya jauh di dalam hutan lindung, yang orang masuk saja tidak boleh. Ada yang cadangannya harus cadangan yang terbukti, dan sebagainya. Sehingga dalam waktu 10 tahun ke depan, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini direncanakan sebesar 5,2 gigawatt. PLTP ini mempunyai risiko di hulu, yaitu risikonya adalah exploration risk. Exploration risk ini adalah suatu risiko pada saat mereka melakukan pengeboran, seringkali mencapai dry hole. Panas bumi berbeda dengan minyak bumi. Minyak bumi 800 meter, 1 kilometer sudah mendapatkan reservoirnya, Bapak. Kalau panas bumi itu bisa mencapai 1,5 sampai dengan 2 kilometer. Dan seringkali sampai di ujung sana tidak ketemu uap. Padahal sekali ngebor biayanya sudah 7 sampai 10 juta US dollar. Nah, risiko ini yang pada saat ini masih diabsorb oleh pengembang. Sehingga tidak banyak pengembang yang masuk ke dalam sektor ini. Kalau misalnya risiko eksplorasi ini digaransi oleh pemerintah misalnya, barangkali berbeda cerita Bapak. Jadi pada saat ini kondisinya seperti itu. Nah, setelah 46 gigawatt dari renewable energy terbangun, apakah sudah cukup? Belum Bapak. Kita masih harus membangun 10 gigawatt lagi yang berupa gas. Gas memang masih mengeluarkan emisi CO2, tapi kita perlukan untuk
mengcounter dari variability atau intermittency, karena tadi surya dan angin itu tidak bisa dijaga nih 100% tergantung Ya. kemurahan alam, sehingga harus di-counter dengan teknologi baterai, penyimpanan, dan PLTGU. Nah, PLTGU ini pun juga 10 gigawatt atau 10 tahun ke depan masih perlu ditambahkan lagi sedikit PLTU batubara yang sifatnya mulut tambang sebesar 6,2 gigawatt. Jadi ada tetap batubara kita pakai, Ya. tapi yang betul-betul yang berada di mulut tambang. Bedanya apa dengan batubara yang lain? Kalau mulut tambang itu kalau rendah nggak bisa diapa-apain, kalau ditambang pun rugi, Bapak. Sehingga mau nggak mau dibakar di tempat. Apakah ini sudah cukup? Masih belum cukup, Bapak, pertumbuhan demand kita. Sehingga nanti di penghujung tahun, antara tahun 2034 sampai dengan 2040, Indonesia memerlukan 7.000 megawatt, Pak. 7 giga, Pak, tenaga nuklir PLTN. Nah, PLTN ini yang pertama nanti setengah gigawatt pada tahun 2034 sudah masuk dalam RUPTL yang kalau ditarik garis ke tahun 2040 maka akan mencapai 7 gigawatt atau 7.000 Ya. megawatt. Nah, 7.000 megawatt inilah ini teknologi baru yang kita belum punya sebelumnya dan ini yang harus dipersiapkan tidak hanya PLN tapi seluruh stakeholder bahwa kita harus going nuklir, Bapak. Ya. Karena sebanyak yang kita perlu. Kalau tidak, ya agenda transisi energi kita akan terkendala atau tidak berhasil. Kurang lebih demikian, Pak Bambang. Ya, benar ya Pak. Tambah sedikit tentang energi nuklir. Kan sebenarnya PLN sudah mau mulai. Itu kalau nggak salah di Tanjung Jati atau di mana, di Jepara lah kira-kira, udah mulai. Tetapi kan akhirnya tidak jadi dan ini selalu menjadi kontroversi Pak untuk di Indonesia. Nah, kalau ke depan ada target, kira-kira seperti apa Pak? Baik, Bapak. Nuklir itu, Bapak, itu proyek 100 tahun. Sehingga harus memerlukan leadership yang kuat. Kenapa saya bilang 100 tahun, Bapak? Pertama, pembangunan mulai dari persiapannya sendiri 10 tahun minimal. Oke. Begitu jadi, bedanya kalau tadi pembangkit yang lain usianya 30 tahun, nuklir itu usianya 60 tahun, Pak. 10 plus 60 udah 70 tahun. Di penghujung tahun ke-60, Pak, nuklir itu masih bisa direfurbish dan sudah ada, bisa hidup lagi sampai 20 tahun, Pak. Sehingga dari 60 menjadi 80, tambah 10, sudah 90 tahun. Pada saatnya nanti pembangkit nuklir itu harus di decommissioning, yaitu dimusnahkan, didemolish, atau dibangun yang baru, perlu kalau dijadikan kembali ke semula, perlu decontamination proses yang mencapai 10 tahun, Pak. Jadi kalau kita komitmen bangun PLTN, itu komitmen 100 tahun, Pak. Untuk bisa menjaga komitmen 100 tahun, diperlukan leadership politik yang kuat. Dan kita tanyakan bangsa kita, Pak. Monggo kita buka sejarah nasional Indonesia. Silih berganti kerajaan di Nusantara. Ada yang cuma 30, ada yang 10 tahun. Republik kita juga baru 80 tahun, Pak. Belum lagi sebelumnya gitu, Pak. Saya tidak memuji, hanya menaruh fakta. Coba kita lihat di negara lain misalnya. Tembok raksasa Cina dibangun 1.000 tahun oleh 20 dinasti, Pak. Pada zaman itu. Artinya siapapun dinasti yang berkuasa terus melanjutkan program pemerintahan sebelumnya. Di Indonesia, Bapak, ini suatu currency yang harus kita jaga baik-baik. IKN kemarin anget-angetnya aja sekarang udah harus direview, Pak. Mohon maaf, Bapak. Sebagai contoh, kereta cepat yang semangatnya, waduh, saya pengguna kereta cepat dan saya senang sekali, Bapak. Ya kalau kita komit, ya kita teruskanlah sampai Surabaya. Apapun itu. Sekarang juga masih direview, Bapak. Belum lagi yang lain. Kita khawatir PLTN bisa begitu enggak. Nah, pada zaman Pak Soeharto, ada site namanya Gunung Muria di Jawa Tengah. Yang sudah diteliti, yang sangat siap untuk menjadi PLTN pertama di Asia Tenggara. Waktu itu balapan sama Ferdinand Marcos
yang Ya, sama-sama leadership kuat. ya. Di Filipina lebih parah, Pak. Di sana ada site namanya Bataan. PLTN-nya sudah jadi, Pak. Tinggal Hmm. dimasukkan bahan bakar dan nyala. Karena Ferdinand Marcos turun oleh Benigno Aquino, program itu dibatalkan, Pak. Ya. Sehingga kalau Bapak ke Filipina, ke Bataan ada museum nuklir. Museum nuklir, penggaris tenaga nuklir yang dibangun yang tidak pernah beroperasi, Pak. Nah, kembali ke Ya. Indonesia. Pada zaman Orde Baru, Soeharto, leadership yang kuat, hampir menghasilkan PLTN, tapi tidak jadi kenyataan. Kemudian saya tersebut kami pakai, Pak, untuk bangun PLTU Hmm. Tanjung Jati B itu. Iya itu. Nah, apakah cita-cita itu berhenti? Tidak, Pak. PLN Hmm. bahkan sudah merekrut waktu itu lebih dari 35 sarjana nuklir, baik dari Hmm. dalam dan luar negeri. Sampai sekarang mereka sudah pensiun dan mereka berubah profesi. Ada senior Ya. saya, teknik nuklir UGM, dipersiapkan untuk bangun nuklir. Ujungnya adalah kepala divisi human resource, gitu Pak, misalnya contoh. Nah, Nah, akhirnya PLN sendiri tetap disiapkan untuk selalu siap. Saya sendiri sekira-kira 10 tahun menjadi ketua tim persiapan dan pengembangan PLTN. Pada saat saya menjadi ketua tim persiapan PLTN, yang kami lakukan adalah membuat visibility study di Pulau Bangka. Jadi hmm. kami menemukan di Pulau Bangka suatu site yang sempurna untuk nuklir. Dan kami lakukan visibility study oleh PLN bekerja sama dengan Batan pada saat itu. Sehingga aktivitas persiapan ini kami lakukan terus, Pak. Sehingga seluruh Indonesia ini, site yang prospektif untuk nuklir itu ada, kami sudah kumpulkan katalognya kira-kira 15. Secara Hmm. teknis, memenuhi syarat lokasi untuk nuklir ini. Ya. Persoalan lain adalah public acceptance. Di Indonesia Ya. pada saat visibility study tersebut, kami juga melakukan jajak pendapat. Indonesia kalau ditanya setuju pakai nuklir atau tidak, 70% lebih setuju, Pak, termasuk parlemen. Tapi dengan catatan, not Jangan tempat in saya. my backyard. Jangan di halaman belakang saya. Jadi NIMBY, not in my backyard ini juga terjadi di Indonesia. Nah, namun ini sebenarnya suatu hal yang sangat baik karena untuk melawan NIMBY, not in my backyard itu banyak sekali yang bisa kita lakukan, Pak. Sebagai contoh kita belajar dari Korea Selatan, Pak. Komplek nuklir di Korea Selatan itu namanya Shinkory, dekat Busan. Di situ banyak sekali PLTN. Apa yang dilakukan di sana, Pak? Secara keuangan, bisnis PLTN itu bisnis yang super menguntungkan, Pak. Kita punya mesin yang 80 tahun berproduksi terus, Pak. Dan di Shinkori itu 3-5% revenue, Pak, dikembalikan kepada masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat sekitar satu kabupaten di mana Shinkori itu berada, kesehatan gratis, pendidikan sampai S3 gratis, asal KTP di situ. Belum lagi fasilitas umum, belum lagi ini, Pak. Dan itu berhasil, Pak. Nah, saya kira kalau pendekatan itu dilakukan di Indonesia, saya yakin akan berhasil juga. Artinya begini, Pak Wak, 7.000 megawatt, kalau ada leadership yang kuat, kami yakin bisa dibangun. Jadi untuk mengawasi nuklir ini kan ada namanya Badan Internasional, IAEA, International Atomic Energy Agency, yang berkantor di Wina. Dalam menilai suatu bangsa siap atau tidak, dia ada asesmen namanya INIR, Internasional INIR. Intinya adalah national readiness untuk masuk kepada eh, apa itu PLTN. Di situ ada 20 aspek. Indonesia hanya tinggal 3 aspek yang kurang, Pak. Yang Ya. satu, national leadership yang kuat. Yang kedua adalah dukungan industri. Dan yang ketiga adalah manajemen. Dan yang lainnya kita sudah memenuhi. Artinya apa? Dengan leadership yang kuat, kita akan mampu membangun PLTN. Karena itu Bapak melihat Ya. pemerintahan kita sekarang yang menurut saya juga sangat relatif baik dan kuat dibanding sebelumnya.
sekarang ada saat yang tepat untuk memulai pembangunan PLTN. Untuk mencapai 2034, kita harus mulai dari sekarang, Pak. Nah, itu Bapak. Jadi, mohon izin menjawab pertanyaan Baik, Bapak, bisa atau tidak, saya yakin bisa, ya, namun diperlukan banyak hal yang harus menjadi komitmen bersama. Demikian, ya. Bapak. Iya, Pak Suroso menarik sekali diskusinya. Sayang waktunya terbatas. Saya akan langsung saja menanyakan kesan, kenangan, catatan Bapak tentang ITB. Karena Bapak kan 2 kali sekolah di S1 dan S3. Monggo silakan, Pak. Terima kasih, Bapak. ITB merupakan alma mater luar biasa yang membentuk karakter, yang membentuk visi, yang membentuk pemikiran, sehingga menjadi suatu tidak hanya berupa universitas yang mencetak tenaga-tenaga yang unggul, tapi menjadi suatu institusi yang mempunyai visi dan cita-cita yang baik untuk kemajuan bangsa. Satu hal yang sangat menarik di ITB menurut saya adalah culture dan penghargaan atas independensi dari para stakeholder di ITB yang menurut kami ini adalah merupakan value yang sangat baik, yang tidak lekang oleh zaman, yaitu bisa selalu berkata yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, regardless dari situasi dan kondisi pada saat itu. Dan saya melihat karakter itu masih melekat kepada sivitas akademinya ITB dan juga alumninya. Di satu sisi, lulusan ITB kebanyakan memang saya melihat confident, seringkali over confidence, tapi mereka bisa deliver, Bapak. Itu yang menjadi kebanggaan kami. Jadi saya kira masa belajar di ITB adalah masa yang luar biasa. Saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan yang extraordinary untuk dapat belajar di ITB 2 kali, baik S1 maupun S3-nya, Bapak. Demikian menurut saya. Baik, terakhir Pak. Eh, Banyak sekali sekarang terutama periode ya terakhir-terakhir ini alumni ITB yang apa ya sangat berpengaruh berada di posisi-posisi strategis di banyak bidang. Ya, jadi tidak hanya di bidang keteknikan, tetapi di mana-mana banyak sekali. Apa komentar Bapak? Itu menunjukkan bagaimana pendidikan di ITB itu mampu mencetak manusia-manusia yang sangat adaptif, Ya, yang sangat analitik dan agile, serta mampu menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan. Mungkin yang terbaru adalah betapa bangganya kita lulusan teknik elektro menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebagai ya. contoh, Bapak, Ya. Luar itu sebagai biasa. contoh, Bapak. Teknik elektro dan keuangan, Ya. Bapak. Ya. Saya ketika diberitahu Pak Purbaya itu lulusan ITB, itu sampai saya cek apa benar ini lulusan. Betul Pak, kemudian dikasih biodatanya luar biasa. Betul, Bapak. Beliau juga sampai sekarang adalah seorang engineer karena memang Ya, dia adalah engineer, namun karena dia belajar di ya, bidang makroekonomi dan keuangan sehingga menjadi Menteri Keuangan. ya, Di segala bidang kami sangat senang sekali. Hanya kami ya, sebetulnya melihat hal yang perlu ditingkatkan adalah kolaborasi dan ya, kerjasama dan sinergi yang baik antar tokoh-tokoh ITB yang sekarang berperan. Ini yang ya, menurut kami ruang for improvement yang harus bisa ditingkatkan. Kita harus ya, sinergi. ya, Sekarang misalnya hampir di semua BUMN pimpinannya adalah lulusan ITB, dan ini harus kita manfaatkan untuk sinergi yang positif. Jangan ya. saling berantem, jangan saling bersaing perlu, tapi juga bersaing yang bersahabat untuk Ya, kemajuan sesuai dengan moto in harmonia progressio. Wah, ini kan moto ya, ITB kan in harmonia progressio. In harmonia progressio itu menyiratkan bahwa kemajuan itu dicapai ya, dengan kolaborasi yang baik secara harmonis dari semua bidang. Nah, ini yang masih harus ya, ditingkatkan. Sebagai contoh, Bapak, ya, saya sekarang di PLN
tentu ada korelasinya yang kuat dengan industri-industri di energi baru terbarukan. Ya. Dan saya di sana banyak sekali pimpinan yang dari lulusan ITB dari berbagai jurusan, dan Ya. kami sinergi dengan baik. Masih banyak yang harus ditingkatkan. Ada yang bergerak di bidang panas bumi, ada yang bergerak di Ya. bidang wind farm, ada yang bergerak di bidang PLTU. Nah, ini kalau sinergi ini dijalankan dengan baik, tentu akan Ya. menjadi lebih baik. Ya. Kerjasama yang Baik. baik, yang merupakan currency yang langka di Indonesia dan di PLN, ini yang perlu ditingkatkan dari ITB. Demikian, Pak. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Suroso Isnandar ST MSI AIPU, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero. Saya kira luar biasa, sangat inspiratif, sangat edukatif untuk kita semua mengenai masa depan energi listrik yang sudah dipersiapkan dengan matang dan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat bekerja, selamat berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang Sadono atas kesempatannya. Semoga Bapak selalu sehat dan kita mencapai yang kita inginkan. Amin. Amin, amin ya Rabbal Amin alamin. Pak, Terima amin. kasih. Terima Mohon kasih. izin Bapak, saya pamit terlebih Oke dahulu Pak, Bapak. matur Terima nuwun kasih. Pak. Nggih. Baik, baik Bapak. Nggih.